Buka aplikasi Geoda terlebih dahulu, pilih File, kemudian klik New Project From, klik Save File. Cari lokasi peta yang akan dikerjakan dengan format SHP, klik OK, kemudian akan muncul peta sebagai berikut. Untuk mengetahui distribusi insiden rate, pilih Map, klik Quantile Map, pilih kategori yang diinginkan, misal untuk 3 kategori, pilih 3. Pilih variabel yang mempengaruhi yang akan digunakan, misal insiden rate 2012, klik OK, lalu akan muncul gambar peta seperti berikut. Lalu klik Option, klik Save Image As, rapikan terlebih dahulu angka yang ada di peta, klik Save, klik OK, kemudian rename nama tersebut, lalu klik BMP, lalu klik Save. Untuk melihat distribusi persebaran insiden rate secara kasar berdasarkan suatu variabel, pilih Map, Rate Calculate Map, pilih Raw Rate. Pilih variabel kejadian yang dipengaruhi atau muncul pada event variabel dan phase variabel. Pilih kategori kuantil yang diinginkan, klik OK. Kemudian akan muncul peta sebagai berikut. Simpan peta tersebut sesuai langkah nomor 6. Rapikan terlebih dahulu, lalu klik Save, klik OK, lalu rename, lalu klik Save lagi. Untuk mengetahui area berisiko berdasarkan kejadian, pilih Map, pilih Rate Calculate Map, pilih Excess Risk. Pilih variabel kejadian yang dipengaruhi yang muncul pada event variabel dan basis data dasar yang digunakan pada base variabel, lalu klik OK. Kemudian akan muncul gambar peta tersebut. Simpan peta tersebut dengan format BMP sesuai langkah sebelumnya. Selanjutnya pilih Tools, lalu klik Weight Manager, lalu klik Create, klik Add ID Variable, lalu ketik DBD 2012, lalu klik Create, lalu klik OK. Untuk mengetahui daerah yang berisiko berdasarkan satu variabel, pilih Space, pilih Univariate Local Moran, tentukan variabel yang mempengaruhi, misal populasi 2012, lalu klik OK. Cari lokasi dan masukkan kode program yang digunakan dalam format tersebut, lalu klik OK. Beri tanda centang pada semua kotak, klik OK, kemudian akan muncul grafik dan peta sebagai berikut. Simpan peta tersebut sesuai langkah sebelumnya, yaitu dengan cara klik Option, lalu klik Save Image As, rapikan terlebih dahulu, lalu rename, lalu format BMP, lalu klik Save. Kemudian pencet Tools lagi, Weight Manager, Create, Add ID Variable, lalu ketik ABJ 2012, Create, lalu rename, kemudian simpan, lalu close. Pilih Space, pilih Bivariate Local Moran untuk mengetahui daerah yang berisiko, kemudian pilih pada kotak variabel X dan juga variabel Y, kemudian klik OK, kemudian beri centang pada semua kolom, kemudian akan muncul peta dan grafik sebagai berikut, lalu save semua gambar tersebut sesuai langkah sebelumnya dengan format BMP. Untuk hasil analisis spasial, yang pertama ada peta kota Surabaya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yang kedua ada peta distribusi penyakit DBD tahun 2012 pada bulan Juni di kota Surabaya. Berdasarkan peta tersebut dapat diketahui bahwa tingkat DBD dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok insiden rate tinggi ditunjukkan dengan warna jingga kemerahan, sedangkan kelompok lainnya ditunjukkan dengan warna jingga. Dari peta tersebut diketahui bahwa distribusi DBD tahun 2012 pada bulan Juni di kota Surabaya lebih dominan memiliki tingkat DBD sedang. Daerah dengan tingkat DBD sedang tersebut paling dominan terdapat pada kota Surabaya bagian selatan. Tingginya angka kasus kejadian DBD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keberadaan vektor, wilayah endemis, musim, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu peta distribusi persebaran penyakit DBD pada tahun 2012 bulan Juni di kota Surabaya secara kasar berdasarkan ABJ tahun 2012. Dapat dilihat pada gambar tersebut, berdasarkan peta tersebut dapat diketahui bahwa distribusi DBD 2012 pada bulan Juni dengan kategori tinggi di kota Surabaya lebih dominan ditemukan di bagian barat wilayah kota Surabaya. Berdasarkan jumlah ABJ kota Surabaya tahun 2012 yang digunakan
daerah dengan tingkat DBD tinggi memiliki jumlah ABJ lebih kecil dibanding jumlah ABJ pada daerah dengan tingkat DBD rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan ABJ dengan tingkat penyakit DBD berbanding terbalik. Faktor yang memungkinkan terjadinya kasus DBD yaitu keberadaan faktor dan kondisi lingkungan. Selanjutnya yang keempat yaitu peta area di Kota Surabaya yang memiliki resiko berlebih terhadap kejadian kasus DBD tahun 2012 pada bulan Juni berdasarkan ABJ tahun 2012. Berdasarkan peta tersebut dapat diketahui bahwa tingkat risiko DBD dikategorikan dalam 6 kelompok. Semakin merah suatu daerah, maka daerah tersebut semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan risiko penyakit DBD. Dari hasil analisis excess risk tersebut dapat diketahui bahwa pada Kota Surabaya terdapat 3 kelurahan dengan tingkat DBD tinggi. Di antaranya, Kelurahan Perak Utara, Kelurahan Asmrowo, dan Kelurahan Wonorejo. Jika disesuaikan dengan jumlah ABJ pada daerah dengan risiko tinggi dan daerah dengan risiko ABJ rendah, maka jumlah ABJ di daerah dengan tingkat DBD tinggi lebih kecil dibanding jumlah ABJ pada daerah dengan tingkat DBD rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ABJ dengan tingkat penyakit DBD berbanding terbalik. Faktor yang memungkinkan terjadinya kasus DBD yaitu keberadaan faktor dan kondisi lingkungan. Selanjutnya yang kelima, yaitu peta pada area Kota Surabaya yang memiliki DBD berdasarkan ABJ 2012 pada bulan Juni. Berdasarkan grafik univariate lokal Moran, kasus resiko DBD berdasarkan ABJ 2012 pada bulan Juni dapat diketahui bahwa nilai korelasi pada grafik tersebut adalah 0,048. Nilai tersebut menunjukkan hubungan risiko penyakit DBD dengan ABJ tahun 2012 pada bulan Juni sebanding. Dari peta tersebut dapat diketahui pada peta signifikan map, daerah yang memiliki risiko merupakan daerah dengan nilai 0,05. Dengan demikian, pada hasil analisa tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat 2 daerah yang memiliki risiko DBD. Sedangkan berdasarkan peta cluster map, hubungan ABJ dengan jumlah kasus lebih dominan tampak pada hubungan populasi tinggi dan kasus tinggi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah ABJ mempengaruhi terjadinya kasus kejadian DBD. Berdasarkan kedua peta tersebut, maka daerah yang memiliki risiko lebih dan memerlukan perhatian khusus yaitu daerah Kelurahan Sambikerep. Hal ini dikarenakan Kelurahan Sambikerep merupakan kelurahan yang termasuk dalam daerah dengan risiko di kedua peta hasil analisa univariate lokal Moran. Yang keenam yaitu peta daerah Kota Surabaya yang berisiko penyakit DBD berdasarkan hubungan ABJ 2012 pada bulan Juni. Berdasarkan grafik bivariate lokal Moran, kasus risiko DBD berdasarkan ABJ 2012 pada bulan Juni dapat diketahui bahwa nilai korelasi pada grafik tersebut adalah 0,294. Nilai tersebut menunjukkan hubungan penyakit DBD 2012 dengan ABJ 2012 memiliki korelasi. Dari peta tersebut dapat diketahui bahwa peta signifikan map, daerah yang memiliki risiko merupakan daerah dengan nilai 0,05. Dengan demikian, pada hasil analisa tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat 1 daerah yang memiliki risiko DBD, yaitu pada Kelurahan Pakal. Sedangkan berdasarkan peta cluster map, hubungan ABJ dengan jumlah kasus lebih dominan pada hubungan populasi tinggi dan kasus rendah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hubungan jumlah ABJ dengan kasus kejadian DBD berbanding terbalik. Berdasarkan kedua peta tersebut, maka daerah yang memiliki risiko lebih dan memerlukan perhatian khusus yaitu daerah Kelurahan Pakal. Hal ini dikarenakan Kelurahan Pakal merupakan kelurahan yang termasuk dalam daerah dengan risiko di kedua peta hasil analisa univariate lokal Moran. Untuk kesimpulannya, Geoda merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko di suatu daerah. Dengan demikian, dapat diketahui daerah mana yang perlu diutamakan dan mendapatkan penanganan secara khusus. Berdasarkan hasil analisa spasial menggunakan aplikasi Geoda dapat diketahui, yang pertama, distribusi penyakit DBD tahun 2012 pada bulan Juni di Kota Surabaya memiliki rasio perbandingan yang sama antara daerah dengan tingkat ABJ tinggi dan rendah.
Yang kedua, distribusi persebaran penyakit DBD tahun 2012 di Kota Surabaya secara kasar berdasarkan populasi tahun 2012 pada bulan Juni. Dapat diketahui bahwa persebaran penyakit DBD dominan terdapat pada wilayah Kota Surabaya bagian barat. Yang ketiga, area Kota Surabaya yang memiliki resiko berlebih terhadap kejadian kasus DBD tahun 2012 pada bulan Juni berdasarkan ABJ tahun 2012. Dapat diketahui bahwa pada Kota Surabaya terdapat 3 kelurahan dengan tingkat DBD tinggi, di antaranya Kelurahan Perak, Kelurahan Asemrowo, dan Kelurahan Wonorejo. Yang keempat, area Kota Surabaya memiliki risiko DBD berdasarkan ABJ 2012 pada bulan Juni, yaitu Kelurahan Sambikerep. Daerah Kota Surabaya yang beresiko penyakit DBD berdasarkan hubungan populasi 2012 pada bulan Juni dengan ABJ 2012, yakni Kelurahan Pakal.